apa kabar? Semoga keadaan kalian selalu sehat. Kali ini aku mau bikin tutorial sama kayak di judul. Jadi sebelumnya aku udah pernah bikin ya beberapa tutorial, cuman sekarang ini aku bikin tutorial yang lebih simple. Stylenya agak mirip-mirip sama gambar Mumble yang terbaru aku. Oke, daripada berlama-lama, ini aku udah siapkan gacha clubnya di sini. Kayak gini teman-teman, jadi kita langsung aja. Pertama-tama kita menggambar sketsanya dulu. Aku biasanya pakai warna biru atau warna merah. Di sini aku pakai penggaris lingkaran. Oke, langsung aja. Ini aku bikin kerangkanya kayak gini. Kalian bikin aja kayak gini ya teman-teman. Jadi agak serong ke kiri gitu. Oke, ini biar lebih mudah aku kasih nama sketsa. Kasih nama layernya ya teman-teman. Kasih nama sketsa atau sketch. Oke, jadi pertama-tama aku selalu gambar matanya dulu. Jadi gambar matanya itu di area yang kotak ini, bukan kotak sih ya, inilah teman-teman, kalian bisa lihat sendiri. Pertama-tama bagian atasnya dulu. Lalu aku kasih sedikit kayak eyeliner gitu, eyeliner. Oke, kalau udah gini mata bagian bawahnya. Sesudah itu kita kasih bola matanya. Nah, kalau udah kayak gini, kita kasih ya kayak gitulah ya teman-teman. Bulat-bulat gitulah. Habis itu kasih bulu mata. Habis itu kita gambar bulu mata bawahnya dikit-dikit aja. Kalau nggak dikasih juga nggak apa-apa sih teman-teman. Habis itu alisnya. Selanjutnya aku bakal menggambar hidungnya. Aku cuma pakai bentuk titik doang karena aku mau gambar ini tuh kayak bentuk kawaii gitu. Jadi ya kayak gitu teman-teman. Lalu aku hapus dikit. Lalu kita gambar mulutnya ya simple-simple aja gitu. Cuman 2 garis terputus kayak gitu teman-teman. Oke, kalau udah seperti ini kita langsung menggambar bentuk wajahnya. Kita mulai dari sisi kiri kalau aku. Kalian gambarnya dikit-dikit aja, nggak usah terlalu terburu-buru karena nanti kita bisa rapiin lagi kalau misal kurang rapi. Jadi di bagian yang lurus sama mulut ini kayak ada ujung, kayak ada apa ya namanya ya, kayak ada sudut gitu. Lalu kalau udah dari janggut, lalu kita tarik ke atas lagi. Ini aku bersihin biar nggak terlalu berantakan banget. Seperti ini teman-teman. Kalau udah gitu bersihin lagi. Ini kupingnya aku taruh lurus sama mata. Oke, kalau udah gitu kita gambar gundulnya. Oke, karena aku rasa ini kepalanya terlalu gede, jadi aku mau kecilin dulu ukurannya karena nanti badannya bakal nggak kelihatan kalau kepalanya terlalu gede. Sekarang lanjut kita menggambar kerangka badannya dulu. Ini aku bikin garis kayak gitu, lalu aku bikin kayak bentuk trapesium kebalik gitu. Ya kalian bisa lihat sendiri teman-teman. Bikin lagi di bawahnya. Lalu aku kasih 2 bulat-bulat. 3 lagi. 3 4 5. Udah nggak penting, nggak dikasih juga nggak apa-apa sih teman-teman. Cuman gaya-gayaan doang. Habis itu kerangka tangannya bikin garis gitu aja lah teman-teman. Dan ternyata ini aku mau pindah lagi posisinya, aku mau agak kedepanin. Oke, kalau udah seperti ini kita langsung menggambar bentuk tubuhnya dulu. Oke, kita mulai dari kayak pundak. Dan untuk bagian kayak bahunya itu kalian gambar kayak bentuk agak benjolan gitu karena ini kan aku kasih bulatannya biar agak benjol. Lalu gambar garis tepat di dadanya. Lalu kalian gambar ya itu, pokoknya jangan terlalu besar karena nanti kurang bagus aja menurut aku kalau besar-besar. Yang sedang-sedang aja lah ya teman-teman. Oke, habis itu ke pinggang, lalu ke pinggang, pinggul kayak begitu. Lalu gambar tangannya. Oh ya, tangannya ini tepat di tengah-tengah itu kayak kasih persendian gitu. Jangan dibuat lurus ya teman-teman, jadi kayak agak ada sendinya gitu. Gak apa-apa teman-teman, ini masih agak berantakan banget ini. Nanti kita rapiin lagi biar lebih enak dipandang.
Nah, ini aku hapus bagian-bagian yang berantakan banget gini, yang udah nggak ada perluin lagi. Dan oke, beginilah hasilnya. Kalau kalian merasa kurang, ini bisa dibenahin lagi. Ini aku benahin teman-teman biar agak lebih kecil gitu. Dan seperti ini hasilnya. Ini yang bagian mukanya juga udah aku bersihin. Lalu ini aku pindah OC-nya, lalu aku sekarang menggambar rambutnya dulu karena dia ini kayak belah pinggir gitu, jadi aku ikutin aja kayak gitu gambarnya. Dan juga kalian kalau menggambar rambut itu harus satu persatu ya teman-teman, jadi satu garis, jadi dari garis atas ke bawah, atas ke bawah, atas ke bawah, jangan kebalik, apalagi sampai atas ke bawah nyambung lagi ke atas, bawah lagi ke atas lagi, jadi nggak kayak gitu, jadi harus satu garis ya, satu kayak gitu. Coba kalian perhatiin gimana aku bikin garisnya, jadi itu kan satu-satu ya teman-teman. Dan aku coba buat bersihin sedikit demi sedikit garisnya, garis yang tidak diperlukan biar dia nggak mengganggu. Dan di sini setelah bagian ponnya selesai, ini aku lanjut menggambar bagian rambut belakangnya seperti ini. Ya pokoknya kalian sesuaiin sama OC kalian lah ya teman-teman. Jadi ini OC-nya kan kayak begini, jadi ya aku gambarnya kayak begini. Ya kan kalian perhatiin juga kan aku gimana gambar garisnya, itu pasti satu-satu kan teman-teman. Jadi dari atas ke bawah kayak gitu. Oke, ini sketsa buat rambutnya udah jadi. Sekarang aku mau bikin sketsa buat bajunya dulu. Karena badannya udah ada, tapi bajunya belum ada. Nih aku mau pakein baju kayak gini, mulai dari lehernya dulu. Oke, lalu aku kasihin baju. Dan ini di bagian kayak ketiaknya ini aku kasih lipatan baju kayak begitu. Terus bagian pinggir-pinggir bajunya ini, di bagian lengannya ini kayak kasih gelombang-gelombang kain gitu loh teman-teman, kayak begini. Yang bagian satunya juga dikasih kayak lipatan baju di daerah ketiak. Lalu di bagian tangannya ini aku kayak kasih gelombang-gelombang gitu, jangan dibikin lurus karena kan kayak kain gitu kan pasti ada gelombangannya gitu. Oke, seperti itu. Dan di bagian badannya juga ini, terlebih di area kayak pinggang itu harus dikasih lakukan baju, harus dikasih kayak gelombang-gelombang gitu pinggirnya. Nah kayak gitu teman-teman, jadi dikasih lipatan baju di area perut, di pinggang, seperti itu. Nah karena biar gak semriwut, ini aku hapus, aku rapiin bagian kayak tubuhnya tadi yang belum pakai baju tadi. Aku hapus dikit-dikit, jadi aku sisain yang udah pakai baju ini kan aku bersihin teman-teman. Oke, seperti itu. Dan ini jadi langsung aku skip aja. Oke, ini udah seperti ini, udah lumayan rapi lah ya meskipun belum rapi banget. Dan ini aku mau betulin posisi kepalanya, aku pengen dia agak miring gitu. Dan habis ini aku mau menggambar line artnya ya teman-teman. Jadi kita langsung aja di sini kita buka sketsanya, kita turunkan opacity-nya jadi kayak sekitar 30%. Habis itu tambah layer baru. Ini layer barunya ini aku kasih nama line art wajah. Jadi aku biasanya menggambar line art wajah sama line art selain wajah itu aku bedain. Jadi yang pertama aku bikin line art wajah dulu. Dari sini aku pakai warna coklat tua.
Kalian bisa pakai warna hitam atau warna apapun yang kalian suka. Oke, lalu kita pertama-tama aku menggambar line art matanya dulu. Pokoknya gambar line art itu lebih gampang daripada gambar sketsa. Jadi kalian tinggal ngikutin aja garis sketsa yang udah dibuat tadi. Aku bakalan langsung skip aja bagian ini. Nah, ini line art buat wajahnya udah jadi. Sekarang kita tambah layer baru lagi. Kita mau bikin line art buat bagian selain wajah. Jadi bagian tubuh, entah rambut, badan, baju, semuanya kita pakai line art yang baru. Oke, langsung kalian tinggal gambar aja, ngikutin pola sketsanya. Dan di sini aku bakal langsung skip aja biar langsung jadi, biar gak langsung kelamaan. Karena kalian udah tahu kan tadi gimana gambar sketsanya. Oke, jadi seperti ini udah semuanya, udah aku kasih line art. Kalau udah gini kita langsung tinggal hapus aja sketsanya, kita nonaktifkan aja, kita invisible. Oke, seperti itu. Tada, jadilah line art aja. Kalau line art udah jadi, sekarang kita langsung ke tahap pewarnaan. Kita tinggal tambah layer baru aja, kita tarik ke bawah, jadi taruh layer buat warna itu di bawah layer line art. Pokoknya layer line art itu harus ada di atas. Oke, pertama kali aku mau bikin pewarnaan untuk kulit atau skin. Oke, lalu di sini kalian langsung aja cari warna kulit yang kalian inginkan. Dan biar cepet, di sini aku langsung pakai ember cat, aku tumpahin langsung. Tapi kalian harus pastiin nggak ada garis yang kayaknya bolong, yang bocor gitu, nggak boleh kalau pakai ember cat ya teman-teman. Oke, di sini tinggal kalian rapihin aja yang bagian yang tersisa-sisa gitu. Dan untuk bagian yang masih kayak di ujung-ujung gitu, kayak bagian tipis-tipis gitu, aku rapihin pakai kuas biasa. Bisa pakai dip pen kasar, bisa pakai dip pen halus, terserah kalian. Ini cuma tinggal ngerapiin aja, nggak apa-apa ini kayak belum rapi gitu, nanti kan ditimpa sama rambut. Oke, setelah ini kalian langsung tambah layer baru lagi. Kalian ikutin aja step-stepnya aku. Di sini aku kasih nama bola mata putih. Jadi yang kedua di atas kulit itu adalah bola mata putih. Jadi kalau kalian nanti ikutin step-stepnya aku tanpa di skip, nanti kalian pasti gampang deh teman-teman, gak akan tersesat. Oke, lanjut. Karena namanya bola mata putih, kita cari warna putih, lalu kita gambar aja bola matanya. Oke, kalau udah seperti ini, step selanjutnya kita tambah lagi layer di atasnya, kita kasih nama mata. Dan kali ini aku mau pakai mata warnanya orange karena aku mau samain sama OC-nya ini. Tapi aku mau agak ke atasin dikit. Lalu aku pakai emerald cat lagi. Oke, ini bagian yang masih agak tersisa ini aku merapikan pakai kuas biasa. Oke, next kita bakal mewarnai rambut dulu. Biasa kita tambah layer baru lagi di atas layer mata ini, lalu kita kasih nama rambut. Aku di sini pakai warna rambut biru muda, tapi aku mudain lagi. Lalu langsung aja kita blok pakai emerald cat. Aduh, di sini bolong nih teman-teman. Nah, ini kalau ada yang agak bolong gini, kita aktifkan aja pengenalan celah. Nah, dia nggak bakalan bocor lagi deh.
Dan seperti biasa, ini bagian yang celah-celah gini kita rapikan pakai kuas saja. Oke, ini dia rambutnya udah jadi. Sekarang lanjut kita mau mewarnai baju. Seperti biasa, kita tambah layer baru, kita kasih nama baju atau clothes. Lalu tinggal pilih aja warna baju yang kalian suka. Nah, karena aku kasusnya ini bajunya ada 2 warna, ini aku langsung aja pakai warna yang lebih gelap. Habis itu kita balik ke layer baju, kita aktifkan alpha lock. Kalian harus diaktifkan ya alpha locknya. Kalau udah diaktifkan, kita langsung tinggal warnain aja bagian lengannya kalau aku. Jadi kenapa kok pakai alpha lock? Nah, dia tuh nggak bisa belepotan kemana-mana gitu loh teman-teman. Jadi kayak khusus ke area baju aja. Nah, oke, ini dia udah jadi buat rambut sama baju sama semuanya. Sekarang saatnya kita shading. Pertama-tama kita shading kulit dulu, tambah layer baru di atas layer kulit, lalu pilih pangkasan atau di clip. Habis itu kita kasih nama shading kulit. Sharing shading kulit teman-teman. Jadi shading ini buat lebih gampang aja sih nanti, biar kalian lebih paham. Habis itu kalian pilih dulu warna kulitnya, lalu kita buka pewarnanya, kita tarik sedikit ke bawah, kita sesuaikan warna yang agak lebih sedikit gelap kayak gitu. Kalau udah gitu kita pilih kuasnya airbrush. Habis itu ini aku agak besarkan volumenya, lalu aku bikin shading di area deket sama poni, deket sama rambut. Bagian hidungnya juga aku kasih dikit-dikit, juga area mulutnya aku kasih dikit-dikit. Kalau udah gitu, aku mau bikin blush on. Aku jadi pilih warna agak peach pink gitu. Lalu aku pakai airbrush, lalu aku kasih di area pipinya, jadi dekat sama mata gitu. Aku kasih juga di area hidung sama mulutnya juga. Oke, lanjut aku ganti kuasnya nih sama kuas di pen kasar. Habis itu aku aktifkan paksa budarnya. Habis itu aku ganti warnanya sama warna agak beda gitu. Lalu aku bikin shading yang lebih detailnya lagi. Kalian tinggal ngikutin aja bentuk poninya atau bentuk rambutnya. Sekalian aku kasih juga shading di area hidung sama mulutnya, tapi dikit aja. Oke, ini dia hampir jadi. Kita tambah layer baru lagi di atas layer shading kulit. Habis itu dipangkas atau di clip, kasih nama highlight. Jadi setelah shading itu di atasnya lagi highlight kayak gitu. Habis itu kita ganti normal sama menambah dulu. Lalu kita kasih kayak titik kecil gitu di area hidung. Habis itu aku kasih juga di bawah bibir dikit aja. Lalu aku kasih juga di bagian rahang.
Lalu di bagian pipi juga dikasih sedikit biar dia kelihatan agak cabi, agak lebih cute gitu loh teman-teman. Oke, dan ini dia shading kulitnya udah jadi. Sekarang kita lanjut ke shading bola mata putih. Tinggal kita tambah layer baru lagi di atas layer bola mata putih. Lalu kasih nama shading bola mata putih. Karena dia warnanya putih, jadi kita cari shading yang agak abu-abu gitu. Lalu kita kasih shading di bagian atasnya aja. Kalau dirasa kurang abu, ya lebih gelap lagi nggak apa-apa. Oke, udah gini-gini aja, simple-simple aja. Lanjut kita mau shading mata dulu. Kita lanjut ke atas mata. Kita tambah layer baru di atas mata. Kita kasih nama shading mata. Lalu kita pilih dulu warna orange. Di sini aku pakai warna orange tua banget nih, agak-agak coklat tapi agak kuning orange gitu. Kalian perhatiin gimana cara aku membuat shading untuk mata. Nah, sekalian aku kasih garis-garis kecil di bawah mata kayak gitu. Jadi aku rasa kayaknya kurang gelap, jadi aku gelapin lagi bagian shadingnya. Kalau udah gini, aku pilih lagi warna yang di bawah, lalu aku kecilin opacity-nya. Aku taruh kayak cahaya sedikit gitu di bagian atasnya. Seperti itu. Oke, dan inilah shadingnya mata udah jadi. Lanjut kita tambah layer baru di atas mata buat highlightnya. Jangan lupa dipangkas dan dikasih nama highlight mata. Oke, di sini aku pilih warna orange yang agak lebih terang gitu. Dan juga jangan lupa kalian ganti normal sama menambah kalau kalian mau bikin highlight. Langsung aja gambar highlightnya di bagian bawah mata. Kayak gitu teman-teman. Lalu untuk highlight yang kedua, aku ganti warnanya sama warna putih. Lalu opacity-nya aku fullin sampai 100%. Dan ukurannya aku kecilin, lalu aku gambar kayak gitu, kayak bulat-bulat kecil 2 gitu. Oke, dan begini doang. Gimana? Gampang banget kan? Simple banget, tapi tetap kawaii. Oke, kita lanjut buat shading rambutnya ya sekarang teman-teman. Seperti biasa, kita tambah layer baru di atas layer rambut. Kalian jangan lupa klip atau pangkas. Lalu kita kasih nama shading rambut. Aku pilih dulu warna birunya, lalu aku ganti sama warna yang lebih gelap. Aku tarik ke bawah sedikit. Oke, lalu di sini pertama-tama aku pakai kuas airbrush dulu. Lalu aku spread di bagian kayak bawah-bawah rambut gitu. Lalu di bawah-bawah poni juga. Pokoknya di rambut yang ujung-ujung gitulah teman-teman. Lalu untuk detailnya aku ganti kuasnya sama di pen kasar. Oke, di sini aku tarik ke bawah sedikit lagi biar dia lebih tua. Lalu kita gambar aja shading rambutnya. Kita tinggal ngikutin aja garis-garis rambut yang udah kita bikin. Kayak gitu teman-teman. Jadi tinggal diikutin aja garisnya. Oke, aku bakal diam dulu teman-teman ngomongnya. Jadi aku bakal lanjut ngomong kalau step ini udah selesai.
Oke, ini dia shading buat rambutnya udah jadi. Sekarang kita tambah layer baru di atas layer shading rambut. Jangan lupa dipangkas. Lalu kita kasih nama highlight rambut. Kita mau bikin highlightnya. Dan seperti biasa, kalian ganti normal sama menambah. Oke, lalu di sini aku langsung aja, ini aku pakai di pen kasar. Ukurannya aku kecilin, lalu aku tinggal gambar garis-garis kecil kayak gitu. Dan ini dia udah jadi highlightnya. Dan next step aku bakal bikin kayak variasi itu aja. Aku mau tambah layer baru di atas layer highlight rambut. Lalu layer ini aku ganti sama gandakan. Lalu ini aku tarik jadi di bawahnya layer highlight. Habis itu aku pakai kuas airbrush. Habis itu aku di sini pakai warna yang agak gelap. Habis itu aku sapukan di bagian highlightnya gitu. Nah, kayak gini teman-teman. Kalian lihat kan efeknya? Sebenarnya kalian kalau nggak suka sama efek yang kayak gini juga bisa di skip. Kalian langsung pakai yang tadi aja tanpa step ini. Oke, dan ini dia hasilnya setelah semuanya udah aku kasih gandakan. Lalu kita langsung balik ke highlight rambut lagi. Aku mau ngasih variasi lagi. Di sini aku mau kasih variasi warna hijau. Soalnya aku suka kayak warna neon-neon gitu. Jadi aku taruh cuma di bagian bawah-bawah rambut aja, di bagian ujung-ujung rambut. Oke, setelah cukup kita langsung next buat bajunya. Pertama-tama aku bikin layer shading bajunya dulu dan aku pangkas. Abis itu normal aku ganti sama gandakan karena dia kan bajunya terdiri dari dua warna gitu. Jadi biar lebih simple aja, aku langsung pakai gandakan. Oke, di sini aku kasih nama shading baju. Pertama aku pakai airbrush dulu. Aku mau bikin kayak transisinya dulu kayak gitu. Jadi taruh shading ini di bagian kayak yang area-area yang biasanya kena bayangan gitu, yang biasanya kayak cakungan, kayak bagian area ketiak atau bagian pinggang kayak gini teman-teman. Oke, selanjutnya kita ganti kuasnya aja sama di pen kasar. Kita mau bikin detail bayangannya atau detail shadingnya. Kalian tinggal gambar aja shadingnya di area yang udah kita gambarin lakukan baju tadi, ya kayak di area ketiak, di area lipatan-lipatan baju gitulah ya teman-teman. Kalian bisa perhatiin gimana cara aku untuk menggambar shadingnya ya.
Oke teman-teman, jadi sebenarnya ini udah jadi, tapi aku mau cari kuas cat air yang air, jadi aku mau ngeratain aja ini bagian shading yang transisinya ini biar lebih smooth aja sih. Oke, next step kita gambar highlightnya. Seperti biasa kita tambah layer baru, lalu kita pangkas, kita kasih nama highlight baju. Jangan lupa seperti biasanya, kalau highlight kita ganti normal sama menambah. Dan untuk yang pertama-tama aku pakai kuas airbrush dulu. Lalu kita gambar sorotan cahayanya. Di sini aku pakai warna orange atau kayak kuning-kuning gitu. Aku taruh di bagian kiri. Kalau misal kalian mau di bagian kanan juga nggak masalah. Tapi cuman bagian satu sisi aja ya teman-teman. Oke, kalau udah gini kita langsung aja ganti sama di pen kasar, lalu kita gambar detail buat highlightnya. Biasanya di area kayak pinggir-pinggir baju, kayak area kayak yang pinggir-pinggir gitulah teman-teman, kayak deket sama line art, kita kasih highlight. Oke, dan ini dia highlightnya udah jadi buat bajunya. Sekarang kita lanjut aja buat finishingnya. Lalu aku menuju ke layer line art tubuh. Di sini aku pilih Alpha Lock. Aku mau ganti warnanya. Jadi aku sesuaiin sama warna ini, kayak rambutnya ini warnanya biru. Nah, aku ganti sama warna biru tua. Jadi line artnya biar lebih nyatu sama warna rambutnya. Tapi kalian harus ingat, sebelumnya layer line artnya harus diklik Alpha Lock. Jadi wajib diklik Alpha Lock. Nah, tuh kan kalian bisa lihat buat line artnya ini jadi berubah, jadi kayak warna lebih kayak nyatu gitu, karena dia berubah jadi warna biru. Dan ini dia aku mau ngasih hasilnya dari beda setelah diganti warna line artnya sama sebelum. Kayak gini teman-teman, jadi kalau udah diganti warna line artnya jadi warnanya tuh lebih nyatu. Oke, sekarang lanjut kita ke finishingnya. Kalian taruh di layer paling atas, habis itu kalian pilih tombol plus di situ. Nah, kalian pilih tambahkan lapisan dari kanvas. Nah, itu akan muncul layer baru yang hasilnya itu kayak semua hasil yang udah kita gambar. Nah, habis itu kita tambah layer baru. Ini aku tarik ke bawah. Habis itu aku cari brush atau kuas yang ada efek-efeknya gitu. Nah, di sini aku mau pakai efek bunga aja. Kalian bisa pakai efek love atau efek daun-daun atau efek apapun. Nah, aku kali ini mau pakai efek bunga dan aku bikinnya bentuknya bervariasi ya, teman-teman. Ini yang mulai yang paling besar, lalu aku kecilin juga. Jadi bunganya tuh ada yang besar, ada yang kecil. Jadi biar lebih bervariasi aja.
Oke, kalau dirasa udah cukup, aku mau tambah layer baru lagi di atas layer ini. Aku tarik ke atasnya, dan di sini aku mau bikin bunga-bungaan lagi di depan karakternya ini gitu. Oke, biar ini kelihatan, aku ganti aja normal sama menambah. Oke, biar dia kelihatan gitu loh teman-teman. Oke, kalau udah gini, bentar aku hapus dikit-dikit biar gak kebanyakan. Oke, setelah ini kita pilih lagi tombol plus, lalu kita tambahkan lapisan dari kanvas lagi. Nah, kayak gini, jadi kayak tumpuk-tumpuk gitu loh teman-teman. Pokoknya kalian ikutin aja step yang udah aku bikin ini. Lalu kita tambah layer baru, kita pangkas, lalu kita ganti sama gandakan. Lalu di sini aku pakai warna kayak coklat itu. Habis itu aku ganti kuasnya sama pen fade, karena pen fade ini kan gede kan ya, luas gitu. Lalu kita langsung blok aja semuanya. Nah, karena terlalu gelap, lalu kita turunkan aja opacity-nya. Lalu setelah itu kita tambah lagi layer di atasnya, kita pangkas lagi, lalu kita ganti sama menambah. Oke, setelah itu aku pakai warna orange, kayak kuning-kuning ya, kuning yang cerah gitu. Lalu aku pakai airbrush. Setelah itu kalian sapukan aja di bagian kayak pinggir-pinggirnya gitu, biar kayak ada sorotan cahaya gitu loh teman-teman. Nah, biar makin detail, ini kuasnya aku ganti sama di pen, lalu aku bikin efek cahaya di bagian kayak pinggir-pinggirnya aja. Seperti itu. Jadi kayak cuman bagian ujung-ujungnya aja gitu loh teman-teman. Nggak semua bagian dikasih. Nah, ini highlight matanya ini aku kasih tambah juga biar dia lebih bercahaya. Dan sekalian aku mau bikin juga di bagian bulu matanya biar lebih bagus aja sih teman-teman menurut aku. Tapi nggak dikasih juga nggak apa-apa. Dan begitulah teman-teman semua, ini dia hasilnya. Tada! Hehehe, gimana menurut kalian? Simple kan? Jadi kalau kalian mengikuti semua step aku dari awal sampai akhir dan tanpa di skip, kalian pasti bisa teman-teman. Jadi kayak setidaknya teknik-teknik dari Ibis Pen itu kalian bakal langsung bisa teman-teman. Jadi jangan di skip ya kalau nonton. Jadi segitu dulu teman-teman tutorial kali ini. Kalau kalian merasa terbantu, kalian bisa upload hasil gambar kalian pakai Ibis Pen dengan caranya aku, dan kalian bisa tandain aku langsung di Instagram The Queen Arts. Dan segitu dulu tutorial kali ini. Makasih yang udah mau nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Dan see you on my next video. Bye bye.